Shalom, ketemu lagi hari ini di hari Sabtu pagi jam berapa sekarang? Hampir jam 1 siang di sini. Kalian mungkin di Indo jam 11-an. Eh, Bagaimana dengan Doge malam ini? Papa Doge ya, Dutch Father Elon Musk gimana? Ini kita lihat udah 70 sen. 70 sen berapa? Sekitar 11.000 ya di Indo. Atau hampir 11.000 ya satu koin. Jadi kita lihat apakah Dogecoin malam ini akan masuk ke 100 billion market capnya. Itu pun kalau 100 billion belum bisa ke $1 itu. Ya, itu harus sekitar di bawah 120 billion, sekitar 120 miliar market capnya, di bawah gitulah lebih kurang baru tembus ke $1 ya. Jadi kita lihat malam ini apakah mampu yang mainkan Dogecoin itu ke $1, kita saksikan malam ini ya kan. Kalau ngambil posisi ketiga dari Binance mungkin bisa. Binance kan 96 sekarang, 96 M dolar ya, 96 miliar dolar ya. Jadi kita lihat malam ini dam opam. Jadi malam hari ini saya coba bahas berapa pertanyaan kalian ya. Eh, Kemarin Reski Freeman komplain kok di pertanyaan nggak dibahas, ya udah karena ini ya. Ini ya orang Indo banyak pecinta BNB ya kan. Ya pasti agak berduit lah kalian. Saya biasanya kurang mau bahas koin-koin mahal karena target saya yang nggak mampu. Saya mau orang-orang nggak mampu belajar investasi. Tapi ya karena banyak sekarang yang masuk juga ini, ya udahlah sekalian saya ini. Tapi saya jujur saya nggak terlalu fokus buat kalian yang udah mampu-mampu ya. Eh, Fokusnya lebih banyak saya mau review koin, saya mau bantu yang kurang-kurang mampu. Itu sebenarnya eh, tujuan saya buat YouTube ini ya. Hmm, tapi nggak apa-apa saya bahas BNB. Kenapa sulit menyentuh 10 juta sementara BTC dan ETH sangat cepat? What happened? Ya gampang aja sih. Kalau pertama market cap ya, market capnya BNB belum sampai. Nah kalau market cap BNB udah ada 100 M, itu pasti tembus 10 juta ya, pasti tembus. Terus kalau anda mau compare dengan BTC atau Ethereum ya, Bitcoin dengan Ethereum, nah ini kalian harus harus bandingkan. Kalian banyak bingung ini ya. BTC Bitcoin ya, eh, itu tidak bisa dikategorikan eh, currency, bukan cryptocurrency. Jadi buat orang yang paham, itu BTC itu udah aset. Jadi digital gold, digital asset. Ya. Sedangkan kalau kalian masih misalnya XRP gitu ya, XRP untuk transaksi kok itu boleh dia, maka diantara ini security SEC itu ya, security exchange itu commission, dia bilang kamu yang mana nih jalurnya antara ini dia sebagai security atau exchange sebagai currency gitu ya. Nah jadi kayak BNB itu exchange, mereka masih patokannya itu koinnya itu sebagai currency, tidak bisa kamu samakan dengan BTC. BTC itu aset, sudah digital aset gitu ya. Jadi beda. Jadi nggak bisa kamu banding, kamu samakan antara BTC dengan kamu punya koin BNB atau koin-koin lain XRP gitu, beda. Ya, posisinya uh, Bitcoin itu adalah aset, bukan currency. Ya, jadi di situ harus ngerti market capnya, terus juga yang kamu pegang itu, yang kamu hold itu currency atau aset ya. BNB belum bisa dikategorikan aset karena dia masih untuk pertukaran di exchange-nya untuk payment gitu ya. Masih ini. Sedangkan kalau kalau uh, BTC Bitcoin itu mereka, kenapa orang yang kayak ini ya, kamu lihat kebanyakan mereka pakai untuk misal
BTC atau Litecoin, LTC, ya, Ethereum, itu mereka samakan dengan aset, ya. ETH nggak terlalu ini, nggak bisa dibilang karena dia ini juga. Tapi dua tuh paling ini, LTC, Litecoin, ya, itu juga sebagai aset. Kenapa? Nggak ada banyak dipakai. Dia ini cuma fundamental. Jadi istilahnya itu emas digital sama perak digital. Litecoin ini bagi mereka investor itu, ya, itu sebagai perak digital gitu. Jadi aset, ya. Jadi ini jawaban saya yang simpel, gampang kamu terima, ya. Kenapa nggak nyentuh? Ya, tunggu. Terus BNB juga marketnya kebanyakan yang megang Asia kan. Ini semenjak 2 bulan ini BNI, 3 bulan lah BNI terbang meroket gitu, baru bule-bule itu oh ya ini exchange. Sebab selama ini dia ditekan, saingannya banyak, terutama dari exchange bule Coinbase gitu ya, di pemerintahan itu tekan dia juga gitu, ya. Makanya dia juga ada nggak ininya, jujur. Kalau BNB ini CCZ ini dia nggak ada ID, dia nggak ada ide, dia cuma kopi makanya mereka kesel, istilah lu nyolong dari gua ide gitu. Cuma nggak bisa komplain, dia ide nggak pinter CCZ, tapi keuangannya jago ngolahnya gitu, ya. Ngolahnya yang jago, dia matematik, hitung-hitung bisnisnya dia jago. Tapi kalau ide cetus misalnya kayak buat token saham itu, dia cuma curi dari FTX gitu, ya, sama KuCoin. Mereka kesel gitu. Nah sekarang dia ya kayak koin itu sintetik, kesel sama dia karena dia curi dari teknik sintetik. Maka sintetik baru open ini sintetik pertama agak jual mahal, cuma ini yang bisa pakai buat trading saham, ya kan. Nah semenjak si BNB, cuma mereka kesel, jadi si Z juga main sikat terus di bisnis. Itulah mereka ngerasa kesel sama dia gitu, lu nggak ikut aturan main gitu. Maka dia dijegal-jegal juga gitu, ya. Dia nggak ada ide tapi ide dia nyolong-nyolong, ya nggak oke juga, ya kan. Daripada ada yang udah nyolong nggak bisa di ini ngolahnya lagi kan. Dia ide nggak ada, dia nyolong ide tapi ngolahnya dia jago, ya. Itu oke, udah saya jawab buat Reski Freeman. Terus Ade Putra, potensi ITC katanya bakal ke $1.000 bulan Juli ini. Enggak lah, itu fat. Ini saya buka sedikit. ETC itu boleh dikatakan sebenarnya Ethereum klasik, itu aslinya Ethereum. Nah, pecahnya si Cardano Hoskinson sama si Vitalik ribut dari di sini nih, ribut besar mereka. Karena waktu itu ETC sempat dihack, ya, dihack. Terus si Hoskinson saat itu pikir udah dijalankan, kita kembalikan orang yang kena hack, kita fix ini. Si Vitaliknya nggak mau berkeras dia, ya. Vitalik mau ini robak semua gitu. Nah itu sebenarnya Ethereum ini, kalau kalian ini sosnya, nah kenapa saya seneng Cardano? Sebenarnya di belakang build Cardano itu softwarenya juga orang-orang itu sekarang IOHK, mereka yang ini build juga di situ. Jadi sekarang Cardano dengan IOSK-nya bangun itu future. Makanya saya sangat suka pegang Cardano, saya udah tahu. Nah ETC ini sekarang gini, jadi ini orang mainkan. Kemungkinan ETC bisa kayak Doge kasus, kemungkinan di pump and dump gitu ya, karena ada yang mainin gitu, ya. Ada yang beli waktu murah, dia masih $5, banyak yang beli. Termasuk ini mungkin saya curiga permainan paus juga, Grayscale. Kayak Grayscale aja jual ETC banyak gitu. Jadi mereka tahu kalau Elon Musk dia nggak mau ETC, dia bilang lem bahasa Inggris ya, istilah gila, bahasa Indonesianya Pak cacat atau Pak gitu ya, lem nggak fungsi, nggak ini ya. Tapi ya namanya orang berduit mau dimainkan, kayak Doge ini dimainkan di Pamendam gitu ya. Karena di ETC ini juga banyak yang stok itu Robinhood, ya. Pokoknya mereka juga gitu yang mainin.
Cuma ya itu, Anda mau beli stok tunggu dia pump and dump, atau kalau 1.000 nggak mungkin. Kalau ke $1.000 saya nggak yakin. Kemungkinan nanti tiba-tiba naik. Misalnya sekarang berapa? $130, nanti 250, nanti didam lagi gitu. Digitu-gituin aja gua rasa. Tapi kalau Juli nggak mungkin. Siapa mau spend makin mahal, orang tahu fundamentalnya nggak ada, udah nggak ini gitu, ETC itu. Kemungkinan juga dianggap nanti aset doang. Kalau ada yang mau ini ya karena fundamentalnya ya aset aja gitu. Tapi ya yang orang ngerti, yang benar-benar orang cinta cryptocurrency nggak bakal mau. Jadi yang mau pegang ETC ini cuma orang yang nggak ngerti, satu, newbie yang baru masuk mau pegang, atau yang gitu mau buat untuk ngepam, yang punya modal lah. Soalnya Anda kalau punya modal, di orang-orang Indo yang kaya tuh kalau mau punya modal momen ini sebenarnya gampang. Mereka beli yang murah-murah itu nanti tinggal diolah di pump and dump gitu. Ya, itu sih, ini orang kaya yang main, yang punya modal. Istilah duit, cari duit lah ya. Jadi kalau dibilang ke ini saya kurang yakin ya. Buat Vanessa Anes, cara TP gimana? Saya newbie, minimalnya berapa? 20%. Ya tergantung. Saya sering bilang koin rezeki. Tapi gini patokannya. Saya ini lagi, siapa paling nggak suka orang tanya, kok TP-nya di berapa? Saya nggak mau kasih satu limit. Kalian harus belajar sendiri gitu. Kalian jangan mau terima bersih gitu. Kapan kalian belajar, kapan taunya gitu ya. Kalian mau invest, kalian harus belajar. Jadi buat target juga. Saat itu tinggal gampang kalian buka chart, ya kan? Sekarang harga di sini itu satu ininya, layernya berapa, naik ke berapa, layer kedua naik ke berapa. Nah, di situ kalian buat satu patokan juga gitu. Ya. Jadi nggak perlu tanya-tanya OTP di berapa ini itu. Tergantung kalian senengnya gimana gitu. Ya, karena itu saya nggak mau urus TP-nya di mana, karena kalau kurang komplain, itu sifat manusia. Kalau lebih senang, hahaha dapat gitu. Itu sifat manusia, dan saya cuma lemparkan kembali Anda, saya rekomen ini koin, ada peluang, nah tinggal Anda olah. Anda mau di mana rezekinya, tiap manusia beda-beda rezekinya. Anda bisa dapat berapa. Tapi saya bisa kasih satu masukan, misalnya ada tanya tuh, berapa, ada tanya, kira-kira berapa TP sering. Kalian waktu mau TP lihat kontrol di market cap ya, dan lihat di chart. Kalau dia lagi masih mau naik, kalian cek di ETH-nya ada berapa persen kenaikannya, sama BTC-nya kalau hijau berapa persen. Lihat di trading volume-nya ada berapa persen orang trading, itu bisa push dia naik. Tapi kalau udah mulai jatuh, turun persennya, terus kalian kontrol di market cap, lihat market cap-nya. Kalau market cap-nya tiba-tiba turun, berarti ada yang jual. Nah, berarti harga bakal turun, kalian buru-buru lepas. Itu aja saya kasih teknikalnya ya. Jadi makanya saya suka bilang jangan beli banyak koin, karena kalau banyak koin Anda bingung mau kontrol yang mana. Nah, kalau saat saya mau buat ini, saya kontrol yang saya benar-benar concentrate gitu, target gitu, yang saya target ya. Jadi itu cara TP, kontrol waktu kalian buka dia punya chart, lihat dia punya di market cap-nya, di coin dilute-nya ya, terus trading volume-nya ya, terus kontrol ya. Di situ lihat kira-kira masih sanggup dia pump ke atas atau enggak. Kalau misal lihat udah nggak bisa, ya udah TP gitu. Atau market cap-nya tiba-tiba turun, berarti ada yang jual ya kan, udah buru-buru. Jadi di situ ya, lebih kurang itu saya kasih ini masukannya. Terus Joel Wijaya, gimana strategi haul dan batas waktu haul? Karena Anda tidak lihat video saya, ini terakhir saya kasih ini penjelasan. Saya dari awal masuk bulan ini, saya udah target koin. Saya duluan target koin yang mana. Saya udah analisa 3-4 koin. Saya analisa yang mana bisa menuju target saya dulu. Paling enggak harus hit di atas 100%. Ya, itu minimum harus bisa hit 100% dulu.
Nah, koin itu siap kontrol benar. Ya kita lihat, udah kita analisa, oh ini bulan ini kamu boleh lihat koin saya udah target, oh bulan ini koin apa main, koin ini apa gitu. Ya. Nah, kalau koin 3-4 koin itu ada 1-2 yang jadi itu duluan saya TP. Begitu udah hit tembus, ya saya TP, tarik modal saya masukkan keuntungan saat koreksi, ya saat koreksi, karena selalu ada koreksi, ya di situ saya masukkan balik. Nah, kalau yang ini yang udah cuan saya masukkan, itu saya nggak peduli lagi, saya nggak lihat lagi, saya nunggu koin saya ini sampai masa hampir beres baru saya take out semua, ya. Jadi, nah kecuali kayak bulan kemarin April, saya tahu kebacangan saya, oh ini bisa dump, itu semua saya tarik dulu, saya tarik semua karena tahu dump ke bawah, koin jatuh harga, di situ saya masukkan, saya dapat lebih banyak lagi, lebih cuan lagi gitu, ya. Tapi kalau koreksi kecil, saya masa bodoh, saya nggak peduli, karena itu dari cuan saya biarkan dia berkembang, saya nggak ngefek lagi dia mau hijau mau merah, nggak urusan lagi sampai di target saya, di deket-deket mau beris, saya lihat kalau mau beris itu baru semua saya take out gitu. Itu yang dari cuan. Nah, modal yang saya udah tarik ini saya masukkan ke next target coin saya gitu, ya. Nah, itu jadi yang saya lebih kontrol 3-4 koin next target saya itu yang minimum harus 100% cuan. Kalau dapat 200 2 kali atau 3 kali, ya itu lakinya, ya kan. Nah, at least target saya 100% dulu. Dapat 100% berarti saya tarik modal, saya masukkan ini keuntungan. Nah, itu saya hold sampai finish, mau masuki masa bearish, ya. Itu cara saya begitu. Nah, kecuali kalau ada koin yang kadang saya ngomong itu, saya ya buat scalping gitulah, koin-koin minggu ini apa gitu, ya kan. Tapi kalau saya lagi target yang buat saya untuk ininya, itu saya nggak TP gitu. Yang udah untung saya biarkan gitu, biar dia naik turun merah di dam di pump sampai ujungnya apa hasilnya gitu buat saya, karena itu bukan modal lagi, karena itu dari keuntungannya berkembang sampai gimana ya nanti gitu, ya. Itu jadi sampai di sini yang saya jawab. Berapa orang dari kalian, ya. Reski Freeman saya udah jawab, BNB kalian, Ade Putra, Potensi ETC udah saja, Vanessa Anes atau yang lainnya tanya cara TP minimal gimana. Nah, di situ kira-kira Anda lihat, kira-kira udah mau ini, di situ Anda TP, ya, atau market cap-nya. Contohnya inilah, ini kebetulan ini lagi gampang. Doge, kalian lihat Doge di market cap-nya. Kalian lihat, begitu kalau dia harganya turun, kamu lihat di market cap-nya jatuh, pasti harga turun. Nah, di situ kalian perhatikan, ya. Terus lihat dia punya ini juga apa tuh, trading volumenya, karena itu nunjang juga, ya. Dia yang harus hijau, kalau merah berarti udah nggak harus TP langsung. Ya. Jadi begitu aja lebih kurang hari Sabtu hari ini saya jawab pertanyaan kalian. Semoga cukup untuk menambah wawasan kalian. Malam ini kita saksikan apa yang terjadi dengan Doge, oke? Alright, salam saya dari Tokyo. Have a nice weekend, everyone. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.